Hunjun mencoba ramah pada Donna, tapi ia tidak ditanggapi. Donna bersikap angkuh. Ia melihat Hunjun dengan tatapan merendahkan. Di dalam hatinya, orang seperti Hunjun tidak selevel dengannya. Meski begitu, Hunjun tetap bersikap sopan, lalu pergi dari sana. 안녕하세요. Penghuni rumah yang lain akhirnya muncul, lalu tanpa basa-basi memberikan peraturan tentang kehidupan di sana. Hunjun menghormati orang itu meskipun keberadaannya kurang disambut. Tanpa banyak bicara, ia mulai beres-beres rumah. Namun Donna yang tinggal di sampingnya merasa terganggu. Tanpa alasan jelas, ia kesal dengan perilaku Hunjun. Wanita itu melihat HP-nya menunggu pesan dari sang kekasih. Untuk menambah penghasilan, Hunjun berencana membuka les privat. Ia sedang membuat selebaran dan kebetulan Donna sedang di luar bersantai. Pria itu tidak sengaja melihat ke arah Donna. Di satu sisi ia memang terpesona, tapi di sisi lain ia juga merasa kasihan. Donna terlihat menyimpan banyak luka. Saat Donna melihat ke arahnya, Hunjun langsung membalikkan badan, sampai jarinya terkena silet. Donna sendiri melihat Hunjun dengan ekspresi tidak senang, seolah ia merasa jijik jika dicintai pria seperti Hunjun. Setelah selesai membuat selebaran untuk les privatnya, Hunjun segera menempelkan itu di tempat yang biasa dilalui anak-anak sekolah. Ada 2 orang datang, namun bukan untuk selebaran Hunjun. Mereka memilih selebaran yang ada di sebelah Hunjun. Pria itu merasa sedikit sedih. Tidak lama, Hunjun pulang. Ia melihat Donna seperti sedang ada masalah. Wanita itu duduk sendirian ditemani sebatang rokok. Dalam hati, Hunjun berkata, seberat apa sebenarnya beban yang dia pikul. Saat Donna melihat ke arahnya, Hunjun langsung pergi dan seperti biasa, tatapan Donna selalu merendahkan. Tanpa dia tahu, Hunjun justru membalasnya dengan sikap penuh empati dan kepedulian. Keesokan harinya, Hunjun mencoba mencari tambahan penghasilan lagi. Tiba-tiba Donna berjalan ke arahnya. Hunjun akhirnya ingat wajah Donna sama persis dengan wajah idola yang ada di mobil temannya. Oh, aku ingat. Kamu ternyata artis ya? 저기 이제서야 생각났네. 발연기 작작하라고. 네? Di sisi lain, Donna justru kegeeran. Ia mengira Hunjun hanya akting supaya bisa mendekatinya. Ia juga bersikap tidak sopan, bahkan berani menghembuskan asap rokok ke wajah Hunjun. Wanita itu hampir menyundut Hunjun dengan puntung rokok, lalu memperingatkan untuk menjauh dari hidupnya. Hunjun pun marah karena kebaikannya malah disalahpahami. Ia akhirnya pergi. Pria itu mendatangi seorang ibu yang mau mendaftarkan anaknya les privat. Setelah berbincang dan melihat kepribadian Hunjun, akhirnya ibu itu setuju. Tidak berselang lama, Hunjun pun pergi. Sialnya sempat ketinggalan, tapi segera diantarkan. Dalam perjalanan pulang, Hunjun melihat seorang wanita memegang selebaran untuk mendaftar les privatnya. Namun saat mendekat, ternyata itu seorang teman lama. Wanita yang pernah menolak cintanya. Dia bernama Jinju. Wanita itu menyapa dengan ramah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hunjun yang awalnya terdiam, akhirnya mau tersenyum. Mereka pun mengobrol sebentar. Dulu rambut Jinju panjang, tapi sekarang jadi pendek. Hunjun bertanya, kenapa rambutnya dipotong? Tapi Jinju menjawab, aku tetap cantik kan? Ia bertanya di mana Hunjun tinggal, sampai akhirnya Jinju mengatakan dirinya berhasil masuk ke kampus yang sama dengan Hunjun. Pria itu bingung harus senang atau sedih. Jinju berkata, kamu gak mau kasih aku selamat. Wanita itu memang terlihat bahagia, namun sebenarnya ia pura-pura. Jinju menyembunyikan rasa canggungnya. Setelah pertemuan terakhir, ia menolak cinta Hunjun. Sekarang Jinju menyesal dan berusaha mendekatinya. Jinju bahkan sengaja masuk ke kampus yang sama dengan Hunjun untuk menebus penyesalannya. 5시간. 재수 성공했는데 축하 안 해줘? 나 너네 학교 왔어. Saat akan pulang, salju turun dan cuaca jadi sangat dingin. Hunjun tidak mau meninggalkan Jinju sendirian. Ia menunggu sampai bus datang dulu. Pria itu bahkan memberikan sialnya. Jinju berkata, sikap kamu sangat manis ya. Malam itu dingin, tapi disitulah Jinju merasakan betapa hangatnya hati Hunjun. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Momen yang indah di waktu yang salah. Perasaan Hunjun sudah berubah pada Jinju. Ia hanya menghargai sebagai seorang teman, tidak lebih. Bus akhirnya datang dan Jinju pun pulang. Sedangkan Hunjun tetap setia berdiri di sana. 내가 한 번도 못 이겨서 그렇지. 아무튼 이제 자주 보자. 버스 왔다. Hunjun akhirnya pulang juga. Ia berjalan di tengah dinginnya salju.
Pikirannya kembali melayang, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan uang. Dengan hati penuh kebingungan akan masa depan, ia justru melihat Donna duduk sendirian. Saat wanita itu memperlihatkan wajahnya, ternyata ia baru menangis. Hunjun merasa kasihan, tapi ia berusaha untuk tidak ikut campur. Meski begitu, Donna justru cari gara-gara sampai akhirnya terjatuh dan pingsan. Hunjun sangat panik, ia berusaha membangunkannya sambil mencari bantuan. Donna akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit. Bukannya berterima kasih pada Hunjun, ia malah mengeluarkan kata-kata kasar saat Hunjun bertanya apakah ada wali yang bisa dihubungi. Hunjun pun merasa dipermalukan lalu menutup tirai. 간호 선생님이 보호자 찾 시발 없다니까. 억울하고 그래요. 사람들도 있는. Saat perawat datang menanyakan walinya, Donna bersikap cuek. Akhirnya Hunjun berkata, "Saya walinya." Pria itu bertanya, apakah ada yang serius pada penyakit Donna. Semua pertanyaan benar-benar memastikan Donna baik-baik saja. Di sisi lain, Donna mulai merasakan hati Hunjun yang hangat, penuh empati dan kepedulian. Hunjun bahkan membelikan kaos kaki supaya Donna tidak kedinginan. Namun Donna yang gengsinya tinggi tidak berterima kasih. Ia justru menyodorkan kakinya lalu menyuruh Hunjun memakaikan kaos kaki itu. Donna bahkan sempat komplain apa kaos kakinya tidak ada yang lain. Namun Hunjun menjawab dengan sopan, "Aku memilih kaos kaki terbaik untuk kamu. Merek yang lain kurang bagus." 그게 수면약 써서 골랐는데. Esok harinya, Hunjun mendapat telepon kalau ibu yang anaknya mau ikut les ternyata membatalkan rencananya. Hunjun bertanya, emangnya ada apa? Akhirnya dikatakan bahwa sial yang dipakai Hunjun bawa rokok. Ibu itu mengira Hunjun merokok. Akhirnya pria itu ingat sebelum pergi ia bertemu Donna, lalu asap rokoknya dihembuskan mengenai sialnya. Hunjun pun semakin bingung harus kemana lagi mencari uang. Di sisi lain, sikap Donna justru berubah drastis. Ia duduk di depan menunggu Hunjun. Pria itu agak bingung lalu mencari-cari paketnya. Donna kemudian menyapa Hunjun lalu mengajaknya makan bersama. Tapi ajakannya ditolak. Hunjun akhirnya sadar paketnya sedang diduduki Donna. Pria itu berkata, "Hei, itu paketku, kenapa diduduki?" Donna kemudian memberikan paket itu lalu mengajak Hunjun makan. "Ya ampun, aku lapar banget." Sayangnya Hunjun tetap tidak menghiraukannya. Ia langsung pamitan mau masuk lagi ke dalam. 아침 먹었어? 재택배예요? 그거 나 배고프지. 우리 뭐 Donna akhirnya mengganggu Hunjun. Kemanapun pria itu mau pergi, Donna selalu muncul di depannya. Ia terus menggoda Hunjun supaya mau makan bareng. Bukan karena Donna menyukainya, melainkan ia senang bisa mempermainkan Hunjun. Pagi-pagi buta saat masih gelap, Hunjun mau menjemur pakaian. Lagi-lagi Donna sudah di sana seolah hafal keseharian Hunjun. Pria itu bingung, ia mau menunda jemuran tapi Donna sudah terlanjur melihatnya di sana. Donna akhirnya berkata, "Jangan hiraukan aku." Hunjun langsung menjemur pakaian dengan terburu-buru supaya cepat selesai. Ia mulai gelisah saat Donna berkeliaran di dekatnya. Sebuah kalimat keluar dari mulut Donna, "Pakaian kamu rapi ya sebagai seorang mahasiswa. Kalau boleh tahu, apakah kamu punya pacar?" 여자친구가 골라주나? 저 그런 거 없는데. Hunjun menjawab, "Tidak, aku tidak punya pacar." Donna akhirnya mengajak Hunjun supaya makan bareng lagi. Karena selalu diajak makan bareng, Hunjun melontarkan satu pertanyaan. "Apakah kamu jatuh cinta padaku?" ucapnya. Mendengar itu, Donna terdiam, lalu tidak lama ia tertawa. Ternyata Hunjun lucu juga, pikirnya. Donna kemudian meregangkan tubuhnya. Tubuh Donna yang sedikit terbuka membuat Hunjun semakin terpesona. Sayang seribu sayang, Donna sudah punya pacar. Saat di kampus, Hunjun melihat Jinju makan sendirian. Karena kasihan, ia pun mau menemani wanita itu. Tapi tidak lama ada orang lain yang datang duluan. Meski begitu, Jinju sadar ada Hunjun di sana. Ia melambaikan tangan padanya. Baru setelah selesai makan, Jinju mendatangi Hunjun. Ia berterima kasih untuk bantuannya terakhir kali. "Ini sial kamu aku kembaliin." Kainnya menyangkut di anting Jinju. Akhirnya Hunjun membantu melepaskan. Hal itu malah membuat Jinju berdebar. Ia gugup terlalu dekat dengan Hunjun. Setelah berhasil dilepaskan, Jinju segera pamit lalu pergi bersama dua temannya. Hunjun melihat dengan tatapan sedih, seolah masih ada luka di hatinya.